Namanya Reno, seorang pemuda berwajah jajar genjang dan berkumis udang, yang sedang dipusingkan perkara pencarian wanita lajang untuk dipinang. Makhluk berbulu dada lebat yang baru saja selesai kuliah itu seringkali gagal dalam menaklukkan wanita. Tak ayal, ini menjadikannya sebagai bahan gibahan tetangga. Gelar jomblo sejati pun tersemat padanya. Dalam rasa gundah yang membuncah, Reno tetap berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kekasih. Berbagai cara ia coba, termasuklah guna-guna, yang sayangnya tetap saja gagal, sebab setan pun segan melihat tampangnya. Suatu hari, Reno mendengar sebuah iklan di radio tentang aplikasi bernama COD Gun yang bisa mencarikan jodoh. Dengan memanfaatkan wifi tetangga, Reno pun mendownload aplikasi tersebut. Seminggu mengotak-atik aplikasi berwarna merah muda itu, akhirnya Reno berhasil dekat dengan seseorang yang bernama Tania. Bermodal nekat dan kepercayaan diri yang meningkat, karena sebelumnya Reno telah melihat video yang mengatakan kalau salah satu ciri lelaki tampan itu berhuruf awal R, maka Reno pun meminta nomor telepon Tania. Berkali gombalan maut dikirim Reno ketika mereka bicara lewat telepon. Bapak kamu tukang listrik ya? Kok tahu? Karena cintamu telah menyengat hatiku. Menyengat? Emangnya bapak saya tawon? Bapak kamu guru matematika ya? Kok tahu sih? Karena kau telah mempitagoraskan hatiku. Astaga anaconda. Kamu tahu nggak bedanya jarum jam dengan kamu? Nggak tahu. Kalau jarum jam berputar ke kanan, kalau kamu berputar di pikiranku. Tawa Tania yang melengking bikin Reno merinding. Tan. Tan. Emangnya saya setan? Salah ya? Ya udah, manggilnya apa? Tania aja. Oke, Tania aja. Ajanya nggak usah ngikut, Jumadil. Ya elah. Tania. Oh, iya. Tania. Mau nggak ketemu? Gimana ya? Tenang, nggak gigit kok. Hehehe. Oke lah. Ntar saya kasih tahu tempatnya di mana ya. Begitulah awal janji pertemuan mereka tercipta. Esoknya, Tania mengirimkan WA kapan dan di mana mereka akan berjumpa langsung untuk pertama kalinya. Sampai pada waktu yang dijanjikan, malam Minggu jam 7 di Pondok Indah Mall, Reno yang telah berpakaian rapi dengan rambut berdiri bak kucing yang kena sawan datang ke sana dengan perasaan yang gugup. Matanya liar mencari restoran yang telah disepakati. Aku di meja C18, pakai blus biru muda dan hijab putih, kata Tania melalui pesan suara. Resto yang dicari pun ketemu. Dari kejauhan, tampak oleh Reno seorang perempuan duduk sendirian dengan blus biru muda, hijab putih mutiara, dan berbendo tanduk rusa. Reno yakin itu Tania, karena melihat di sana tertulis C18. Lelaki penyuka agar-agar seribuan itu pun menarik napas dalam sebelum menghampiri Tania. Tania. Tanya Reno saat tiba di meja. Iya, kamu Reno? Iya, aku Reno. Maaf ya, udah nunggu lama. Nggak terlalu lama kok Ren. Cuma habis segelas dalgona ukuran raksasa aja. Tak lama, waiter datang. Memaksa obrolan mereka terhenti sejenak. Tania tampak serius memperhatikan daftar menu, sementara Reno terlihat bingung. Mbak, saya mau kimbap, miokguk, dan umi jati. Itu aja. Baik mbak. Mas, ada yang bisa saya bantu? Menunya cuma ini, Mbak. Benar mas. Telur puyuh, tempe orek atau tumis genjer gitu, ada? Maaf mas, yang itu nggak ada. Makanan yang lagi tren sekarang ada, Mbak. Kayak ayam nungging balado gitu. Nggak ada. Ujar waiter dengan muka yang merah karena menahan tawa.
Begitupun dengan Tania. Ia coba mengalihkan pandangan ke arah luar restoran, berharap rasa ingin tertawanya reda, lalu bisa kembali fokus di hadapan Reno. Kamu tadi pesan apa, Tania? Kimbap, miyokguk, dan satu lagi tadi apa ya Mbak? Omi jati, Mbak. Nah itu. Oke, sama aja Mbak. Tapi kalau bisa, saya maunya jus mengkudu. Baik, Mbak. Tunggu sebentar ya. Waiter itu pergi meninggalkan posisinya. Jalannya cepat, lebih cepat dari pikiran Reno yang sedang mencari materi pembahasan dan belum ketemu. Ia pasrah dengan situasi. Obrolan harus dibuka. Aku yang harus memulai. Mungkin begitulah yang ada di benak Reno. Aku bingung. Bingung kenapa? Bingung mau ngomong apa. Padahal kemarin sudah latihan. Di kamar aku ngobrol sama bedak. Bedaknya nggak jawab. Aku guncang-guncang, dia masih diam. Terus aku pencet. Bedaknya keluar. Wajahku putih, mataku perih. Terus aku bersin dan bulu hidungku gugur semuanya. Aku ngaca, malah kayak kue putri salju. Tania memilin-milin benang stoking kakinya yang agak keluar dan panjang, dengan maksud untuk menahan rasa ingin tertawa. Wajahnya tunduk ke arah meja. Apa aku terlihat seperti bedak bagimu? Tanya Tania sambil menahan tawa. Waiter datang sebelum Reno sempat membalas perkataan Tania. Tapi senyum yang ada pada Reno sudah membuat Tania seperti mengerti bahwa jawabannya tak begitu penting. Terima kasih Mbak. Seru Tania kepada waiter yang diiringi dengan senyuman. Senyuman yang menarik bagi Reno, membuat jiwa jomblonya bergejolak, berontak, menggebu dalam ketidakpastian, menciptakan hayalan, panjang angan yang sebenarnya akan sangat memukul andai hatinya patah. Kamu gugup. Enggak, aku nggak gugup kok. Lalu? Aku cuma bingung cara bayar gimana. Nunjukin duit atau nunjukin KTP ya? Dahi Tania mengernyit, bibirnya merapat, hidungnya kembang kempis. Sudah tak tertahan, kali ini Tania tertawa lepas. Sepintas ada sesal pada Tania, namun ini benar-benar selera humornya. Ia tak kuasa menahan apa yang ia sukai. Jiwanya sangat serasi dengan banyolan jujur dari Reno. Kamu lihat di dinding dekat kasir? Lihat. Kalau mau bayar, kamu tinggal gesekin badan ke sana. Kamu. Itu mau bayar atau mau ngepet? Kamu benar-benar lucu, Ren. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Sedang menikmati wajahmu. Aku suka. Jangan begitu. Kaki aku lemas. Dadaku dingin. Aku gemeter. Aku mau pingsan boleh? Jangan dulu. Aku kan belum sempat mengajarimu cara membayar di restoran. Ya udah, nanti di lift aja aku pingsannya. Obrolan mereka semakin jauh, soal keluarga sampai pekerjaan. Pertemuan pertama mereka sangat mengalir, seperti sudah pernah bertemu sebelumnya. Tania, kamu baik, cantik, kulitmu putih tanpa noda, lehermu panjang berjenjang, persis sekali seperti angsa. Bukan tanggapan serius yang Reno dapat, dia malah melihat Tania kembali tertawa. Makasih Tania, sekarang aku jadi ngerti cara bayarnya. Ucap Reno saat mereka baru saja keluar dari restoran. Iya, santai aja. Cari minuman yuk, aku pengen kopi nih. Kamu mau apa? Boleh, tapi aku milkshake aja ya. Aku kurang suka kopi. Setelah antri panjang, akhirnya dapat juga. Reno memegang coffee cup dan Tania dengan milkshake-nya. Mereka menuju basement tempat Tania memarkirkan mobil. Berkali-kali Tania mengajak Reno untuk satu mobil dengannya. Tetapi ajakan Tania ditolak Reno dengan halus. Ia mengarang alasan agar Tania menghentikan ajakannya. Ingin singgah ke rumah teman lah, ingin pergi ke sini lah. Reno selalu berbohong pada Tania. Lagian kalau duduk di kursi empuk,
Pantatku bisulan. Udah stop. Jangan bikin aku ketawa lagi. Kata Tania sambil menaruh jari telunjuk di bibirnya. Tanda agar Reno jangan lagi bicara yang akan membuatnya tertawa. Masuk saja. Makasih loh Tania. Took the lead. Somebody's heart. Emang kamu nggak ngerasa aneh dengan penampilanku? Apanya yang aneh? Temanku bilang tampangku seperti jajar genjang. Apa kamu menikmati itu? Kamu tuh bukan jajar genjang, tapi heksagonal. Artinya teman aku bohong ya? Teman kamu kurang pandai menilai sesuatu. Caranya menilai masih primitif. Kamu sangat tampan bagiku. Berbincang denganmu di telepon, hingga kini kita langsung bertatap muka. Kamu luar biasa. Aku suka. Mendengar kata-kata Tania, dada Reno seketika menjadi dingin. Tanda aliran darah Reno mendadak menjadi cepat. Tangan Reno bergetar yang membuat coffee cup dalam genggamannya sedikit tumpah. Kemudian diteguknya sampai habis. Mereka pulang bersama dengan mobil Tania. Setelah pulang, Reno merebahkan diri di kamar. Bayangkan apa yang baru saja dialami. Pertemuan dengan Tania sangat membuat hatinya berbunga-bunga. Reno kemudian meraih gawai, membuka media sosial, dan mengupdate status. Sepertinya esok akan indah. Sebab status jombloku akan segera punah. Kulitmu putih tanpa noda. Lehermu panjang berjenjang. Aku tergoda saat kita berbalas pandang. Tak lama, Nyak Reno komen di statusnya. Cewek lu angsa. Kenapa nggak kuda laut aja sekalian? Lebih lincah. Komennya mendapat ratusan like dan react. Atas dasar inilah, Reno sebenarnya tak ingin berteman dengan keluarga di Facebook. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an halo. Sotong ada, tahu bulat ada. Oi Reno, bangun. Bantuin emak nyunatin tetangga sebelah. Reno sontak terjaga dari tidur, melempar guling karena kaget dengan teriakan nyaknya. Apa sih mak, ganggu aja orang lagi mimpi enak juga. Bantuin gue nyunatin Kong Rohim tuh. Gue kagak bisa alot. Besok aja lah mak. Jawab Reno sambil merebahkan kembali tubuhnya di atas tempat tidur. Besok bagaimana? Orang udah kepotong setengah begitu. Kasian tuh Kong Rohim. Lu mah malesnya kebangetan, Ren. Gimana lu mau dapet jodoh? Iya mak, ntar lagi Reno bangun. Lagi ngumpulin nyawa nih. Awas aja lu tidur lagi lo ya. Gue siram lu pakai air kobokan lu. Bangun cepetan. Serunya sambil meninggalkan kamar Reno. Reno meraih gawainya. Terlihat jam sudah menunjukkan pukul 9.42. Tak ada notif dari Tania, seperti dalam mimpinya. Tania, tadi malam aku bermimpi tentang kita. Pesan Reno kepada Tania via WhatsApp. Meski sedang online, namun Tania tak kunjung membalas pesan. Akhirnya setelah 214 menit menunggu, masuk notif dari Tania. Ya, teruslah bermimpi. Jangan ganggu aku lagi. Loh, kok berubah? Aku salah apa? Salah apa?
Kamu lupa tadi malam pas di dalam mobil yang tertutup rapat. Kamu kentut sembarangan. Baunya Masya Allah. Bangkai aja kalah. Lu makan apaan sih? Sampah. Maaf. No, wajah jajar genjangmu bisa kumakan, tapi tidak dengan bau kentutmu. Bye. Tania langsung memblokir nomor Reno, hingga semua balasannya cuma jadi centang satu. Reno terdiam, bangkit dari posisi tidur dan duduk di tepi ranjang. Tak sadar air suci mengalir di pipinya. Berkali-kali ia mengusap air matanya sendiri. Reno terpukul, kemudian ia bernyanyi sambil menangis.